Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya dipimpin doa terlebih dahulu ya sama KM-nya. Siapa KM-nya? Oke, silakan Siti. Sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya kepada Siti yang sudah memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, boleh ya dirapiin dulu. Misalnya ada sampah ataupun apa gitu kan. Nah, sebelumnya ada yang gak hadir? Ada. Siapa? Imam, kenapa? Izin? Ajak Oh, keluarga. ajak keluarga. Ya, Ke Cianjur. Ke Cianjur. Ya udah, semoga diberi keselamatan ya. Amin. Anak-anakku tersayang, di sini kan udah pada liburan ya, selama 2 minggu pada main kemana? Di rumah aja. Aduh, kalian juga baskom ya di rumah wae. Diam main atau kalian teh ya, tapi gak apa-apa ya. Walaupun di rumah, semoga masih udah ada semangat baru ya. Udah healing 2 minggu ya kalian. Iya, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan ya anak-anak. Bentar, Ibu pindahin dulu ya ininya. Ini pengen cepet-cepet kesini ya. Oke. Nah, lembaga keuangan. Untuk pembelajaran hari ini, yaitu nanti kalian akan mampu memahami tentang lembaga keuangan, jenis-jenis lembaga keuangan ya. Dan juga kalian mampu untuk membedakan apakah ini termasuk lembaga keuangan di pemerintah ataupun di swasta seperti itu. Jadi kalian harus memperhatikan. Oh iya, di sini siapa yang mau kerja di bank? Aku ya sama. Aku juga sebenarnya mau kerja di bank, anak-anak gitu ya. Tapi gak apa-apa. Nah, alangkah baiknya sebelum kalian bekerja di bank, kalian harus memahami dulu tentang lembaga keuangan itu sendiri agar lebih paham gitu ya. Oke, mari kita lanjut ke apa itu lembaga keuangan. Oke, di sini anak-anak ada yang tahu apa itu lembaga keuangan? Misalnya tentang apa itu lembaga keuangan? Chung hand, raise hand. Ada yang tahu nggak? Lupa. Habis liburan. Oh iya. Kita akan melihat dulu pengertian dari lembaga keuangan itu sendiri, yaitu badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Kekayaan tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Terus kita lanjut, ada jenis-jenis. Nah, ini dia yang harus kalian pahami. Jenis-jenis lembaga keuangan itu ada 2. Ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan non-bank atau bukan bank. Kita lanjut, yang pertama itu ada lembaga keuangan bank. Nah, di sini ada 3 nih. Ada bank sentral, ada bank pemkreditan rakyat, dan ada bank komersial. Nah, untuk bank sentral ini sendiri, kata Ibu ya, yaitu yang bertanggung jawab untuk menstabilkan sistem moneter di suatu negara gitu ya. Misalnya kalau di Indonesia itu ada Bank Indonesia, kalian tahu? Tahu. Kalau kalian suka jalan-jalan ada tuh yang di sebelah sana ya, Bank Indonesia gitu ya. Nah, dia tuh apa sih, bank yang punya hak untuk menciptakan uang gitu ya. Makanya kita kalau ada yang punya apa sih pencetak uang suka ditangkap ya, suka diringkus karena dia gak punya hak buat bikin uang gitu. Karena yang berhak bikin uang itu adalah Bank Indonesia atau bank sentral. Nah, bank sentral ini juga tersebar di berbagai negara gitu. Setiap negara pun pasti mempunyai bank sentral. Kemudian, aduh ini kursornya ya kadang menghilang. Ada bank komersial. Nah, kalau bank komersial ini itu dikenal sebagai bank umum. Misalnya kayak bank tuh ada apa? Ada KPR, ada bank BRI kayak gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya bank KPR gitu, ada yang tuh buat apa? Yang Nah, di sini ada yang pelanggan KPR. Betul ya, jangan ya. Kalian masih anak-anak, jangan punya hutang dulu. Nah, kayak gitu ya kalau bank komersial. Jadi biasanya ini membantu masyarakat yang punya usaha-usaha kecil buat meminjam uang ke sini agar si bunganya itu gak terlalu besar. Kemudian ada bank pengkreditan rakyat. Nah,
kalau bank kreditan rakyat ini juga kayak gak beda jauh ya sama bank komersial gitu, fungsinya yaitu untuk membiayai berbagai macam usaha-usaha masyarakat menengah ke bawah. Oke. Kemudian juga, nah untuk keduanya ada lembaga keuangan non bank. Di sini ada koperasi simpan pinjam, ada pasar modal, ada pegadaian, dan juga ada perusahaan asuransi kayak gitu. Nah, kita bahas yang pertama, ada perusahaan asuransi. Di sini ada yang tahu misalnya kayak apa perusahaan asuransi? Prudential. Oke, mantap. Oke, bisa. Nah, kalian pada tahu banget gitu. Nah, biasanya perusahaan asuransi ini kalau misalnya ada saudara kalian yang kerja misalnya di PT KHT atau yang gede-gede itu, biasanya kan ada jaminan hari tua, ada jaminan kesehatan ya. Nah, itu tuh mereka tuh akan bekerja sama dengan perusahaan asuransi di sini gitu, yang kalian tadi sebutin gitu ya. Jadi sebagai jaminan buat misalnya kita nanti udah tua pengen nyimpen uang gitu kan, udah tua gak bisa kerja ya, kita kerjasamanya ke perusahaan asuransi ini. Jadi kewajiban dari nasabahnya itu membayar premi sesuai ketentuan, misalnya per bulan dipotong dari gajinya kah gitu kan. Jadi gak terasa ya kalau misalnya per bulan kita membayar cicilan, namun nanti kita di akhirnya akan mendapatkan uang yang kita tabung seperti itu. Kemudian ada pegadaian. Nah, tahu kan kalian pegadaian yang hijau-hijau yang di pinggir jalan ya? Tahu. Pegadaian, ada yang pegadaian kayak gitu ya. Nah, tapi di sini juga masyarakat bisa menggadaikan uang barang-barangnya, asalkan jangan kayak jangan kayak hewan ternaknya maknya domba naik dega-deganya gak mungkin ya, kita nggadaikan domba, menggadaikan ayam gak mungkin kan. Nah, yang penting apapun bisa digadaikan asal ya realistis aja gitu ya, maksudnya kayak gitu digadein gitu. Nah, biasanya juga kalau misalnya ke pegadaian gini, kalau misalnya bunganya juga gak terlalu gak terlalu gede gitu. Jadi cocok buat masyarakat yang mepet nih mau butuh uang. Kemudian ada pasar modal. Nah, kalau pasar modal ini biasanya seperti saham, surat utang atau obligasi hingga reksadana. Nah, kalian mungkin kalau di sini tertarik ya ingin investasi di saham, boleh asalkan kalian paham gitu ya. Tapi biasanya sulit ya kayak kita harus handal dulu dalam harus paham gitu ya, soalnya sampai saat ini pun ibu gak ngerti bagaimana cara untuk membeli saham kayak gitu ya. Pokoknya semoga kedepannya kalian bisa. Oke, kita lanjut. Nah yang terakhir adalah koperasi simpan pinjam. Nah kalau koperasi simpan pinjam di sini juga mereka bisa menyimpan uang, bisa juga kayak meminjam uang gitu ya. Misalnya dalam sebulan ada setoran wajibnya berapa gitu kan, kalau misalnya di koperasi simpan pinjam ini. Terus juga koperasi simpan pinjam juga termasuk bunganya itu relatif rendah, jadi cocok buat masyarakat yang mempunyai usaha kecil tadi juga untuk meminjam uang ke koperasi simpan pinjam ini. Nah itu dia anak-anak, lembaga keuangan bank dan non-bank. Kemudian pasti dong ada klasifikasi bank menurut kepemilikannya gitu ya. Yang pertama ada bank milik negara. Jadi bank milik negara itu si uangnya tuh atau si sahamnya tuh memang sepenuhnya milik negara, misalnya seperti BRI, BNI ya, terus Bank Mandiri gitu ya. Terus juga ada bank pemerintah daerah gitu. Misalnya kalau di sini ada Bank BJB ya, Bank Jabar gitu ya, Bank Jawa Barat. Itu juga termasuk si sahamnya tuh pasti sebanyaknya dimiliki oleh Jawa Barat. Kemudian ada bank swasta nasional, ada bank swasta asing, ada juga bank umum campuran. Nah, kayak kalau sekarang banyak ya kayak CIMB Niaga, MNC Bank ya, itu banyak sekali sekarang bank swasta yang BCA juga ya termasuk swasta, namun dia unggul sekali dibanding bank pemerintah juga kalau sekarang. Nah, adapun fungsi dari lembaga
lembaga keuangan yang pertama memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang. Oke. Jadi kalau misalnya orang zaman dulu nyimpen uang tuh ada yang tahu di mana? Bawah kasur. Di bawah kasur. Di mana kalau pas dibuka kurinyuh ya langsung. Tahu kan kalian rinyuh? Tahu yang kecil-kecil. Iya, yang kecil-kecil yang suka makan barang gitu ya, tahu-tahu Iya. udah pada bolong kan sayang ya, uang 10 juta langsung bolong gitu ya. Ya udah, mending aja kita simpan di bank gitu kan, aman juga buat kita. Terus juga uang nggak akan kemana-mana ya. Terus juga memberikan informasi pada nasabah. Jadi lembaga keuangan atau bank itu sendiri ketika kita akan melakukan atau menyimpan uang ataupun misalnya contohnya deposito, si bank itu wajib memberikan informasi terhadap nasabahnya, misalnya ketentuannya berapa bulan sekali gitu, misalnya 6 bulan di deposit. Terus kalau misalnya kita melanggar ada sanksinya apa gitu kan. Kemudian melancarkan pertukaran produk yang menggunakan kredit dan uang tunai. Misalnya kalau sekarang zamannya itu ya kayak Shopee gitu ya, kan sekarang nggak ribet ya kalau misalnya mau belanja gitu. Di sini banyak yang suka check out Shopee. Banyak. Oh banyak. Iya, langganan apalagi mau 12 ya. Iya Bu, yang platinum. Mantap. Oke, kemudian yang selanjutnya ada sebagai alat transaksi untuk segala kegiatan. Transaksi misalnya ya seperti tadi juga ya, seperti di Shopee juga bisa, ataupun misalnya menggunakan ATM ya, misalnya kita lagi di kampung atau misalnya kita lagi jalan gak bawa uang, yang penting kan ada ATM ya, kita bisa gesek-gesek pakai ATM bayarnya gitu, asalkan di toko tersebut ada mesinnya gitu kan. Nah, dan yang terakhir yaitu memberikan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumtif, yaitu seperti KPR tadi, meminjamkan uang kepada masyarakat yang membutuhkan. Oke, anak-anak, kan ini udah beres ya materinya, dia kita lihat. Ini udah beres, tada, udah beres. Jadi di sini ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti kalian diskusi sesuai lembar kerja yang udah ibu bagiin ya. Isi semaksimal mungkin, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti dibacain ya. Nanti ibu pilih salah satu kelompok yang harus bacain hasil diskusinya. Oke? Oke, siap. Selamat mengerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Gimana anak-anak? Udah bisa diisi? Udah, Bu. Susah nggak? Gampang. Agak sulit ya, gitu ya. Oke, baik, ibu akan mengacak random siapa yang presentasi ke depan. Duh, kayaknya ibu berat ke Siti deh, pengen cepat-cepat presentasi. Boleh Siti ke depan? Kelompok Siti, silakan. Langsung aja ke isinya ya. Ya, untuk kesimpulannya itu lembaga keuangan swasta meliputi lembaga keuangan bank swasta nasional dan internasional. Contoh lembaga keuangan bank milik swasta nasional yaitu BCA, Bank Permata, MNC Bank, CIMB Niaga, dan lain-lain. Oke, tepuk tangan. Makasih Siti. Silakan duduk kembali. Oke, udah pada paham ya? Oke, jadi anak-anak kesimpulannya tadi lembaga keuangan itu ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan non-bank. Di mana lembaga keuangan bank itu ada bank sentral, bank komersial, dan bank apa? Salah satu lagi. Betul, bukan bank swasta ya, tapi lebih ke bank pengkreditan rakyat. Nah, yang kedua ada lembaga keuangan non-bank, yaitu ada lembaga asuransi, pegadaian, terus saham ya, dan juga ada koperasi simpan pinjam. Nah, untuk lebih pahamnya nanti ibu akan share link kuisis di WA grup ya. Jangan lupa dikerjain ya anak-anak sekalian. Enggak susah kayak barusan. Lebih mudah ini mah ABCD malahan gitu ya. Nah, anak-anak jangan lupa juga untuk besok, maksudnya pertemuan besok ya, kita akan membahas tentang uang itu sendiri. Jadi kalian jangan lupa menyiapkan materi-materi, baca-baca terlebih dahulu karena nanti kita akan diskusi kelompok lagi sebelum kita lanjut ke pemaparan yang akan diberikan.
pelajaran. Oke? Oke. Mengerti? Mengerti. Oke, mungkin sekian hari ini ya pembelajaran, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.